berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT, dipertemukan di ruangan OSIS SMP Negeri 4 semua penuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari tim pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kota Semua Penuh. Yang kami hormati Bapak pimpinan SMP Negeri 4 Semua Penuh, Bapak Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita menyerahkan diri kita kepada Allah, seraya berdoa dan menundukkan kepala dan membacakan Umur Al-Fatihah. Baik, di sini kita awali acara kita, yaitu dalam rangka diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan SMP Negeri 4 Semua Penuh. Adapun acara yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Semua Penuh yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Heri Sensuar SPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik untuk guru penggerak di SMP Negeri 4 Semua Penuh, yaitu Bapak Dr. Suatman Jaya SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang bergabung di dalam diskusi presentasi guru penggerak yang diadakan di SMP Negeri 4 Semua Penuh. Kemudian yang saya hormati guru penggerak kita, Pak Freddy, yaitu sebagai guru penggerak Angkatan 9 untuk tahun ini mewakili SMP Negeri 4 Semua Penuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan OSIS SMP Negeri 4 Semua Penuh dalam acara presentasi kegiatan guru penggerak di SMP Negeri 4 Semua Penuh. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saya diminta untuk membuka acara ini supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, terlaksana sebagaimana yang kita rencanakan. Saya berharap kepada peserta yang diminta untuk menghadiri kegiatan ini dapat membantu sehingga terlaksana dengan baik
sesuai apa yang diharapkan di dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai guru penggerak di SMP 4 ini itu sudah pernah ada satu orang, Ibu Cici kemarin sudah tamat. Itu sebagai inspirasi bagi kita untuk masa yang akan datang. Setidaknya setiap angkatan kita punya utusan untuk SMP 4 Cimatung sebagai guru penggerak. Guru penggerak yang dicanangkan pemerintah ini bukan hanya untuk yang ASN saja, tetapi juga membuka kemungkinan untuk guru yang non ASN untuk ikut. Ini banyak manfaat pada bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita sudah terjalin di dalam atau sebagai guru penggerak. Dan angkatan 10 kita juga sudah ada 2 orang. Berarti setiap angkatan kita ada. Angkatan 87 Cici 7 kan? 7 ada, 8 tidak ada karena tidak lolos ya. 9 sudah ada Pak Freddy, 10 sudah ada 2 orang ya. Harapan kita, saya sebagai pimpinan SMP Negeri 4 Sungai Penuh, mari ya, kepada kita semua tidak menutup kemungkinan yang non ASN. Pak Freddy juga non ASN ya, bisa lolos. Kenapa? Karena motivasinya ya untuk menjadi guru-guru yang diharapkan untuk masa yang akan datang, dan juga disiapkan, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin ya untuk masa yang akan datang. Peluang yang kita punya jika kalau nanti dibutuhkan kita sudah siap. Nah, itu untuk guru penggerak. Jadi harapan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah ya, bukan yang hadir di sini saja, tapi juga yang hadir di sini pada hari ini menyampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Dan juga angkatan 11 sudah dibuka. Kalau tidak salah tanggal 9 sampai tanggal 27 ya. Tapi ada perbedaan untuk angkatan 11 ini, itu dibuka peluang kepada kepala sekolah. Dulu sudah ditutup kemungkinan kepala sekolah untuk mengikuti karena umurnya sudah lewat. Sekarang sudah dibuka kesempatan kepada kepala sekolah yang belum memiliki nomor sebagai kepala sekolah. Nomor apa nama? NRKS namanya ya, nomor jadi kepala sekolah. Yang belum memiliki boleh mengikuti untuk sebagai guru penggerak. Itu diberi kesempatan, sudah dibuka untuk pendaftaran, bukan untuk kepala sekolah saja, termasuk guru-guru juga ya. Silakan kalau yang lain yang masih bisa, umurnya masih di bawah 50, minta bantu dengan Ibu Cici karena beliau itu sudah punya pengalaman sebagai guru penggerak. Saya rasa itu saja yang perlu disampaikan Pak Freddy supaya dapat ya menyampaikan daripada apa yang sudah direncanakan itu sebaik-baiknya, supaya hasilnya dapat kita peroleh dengan baik. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutan, dan semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat menjadi panduan kepada kita semua dan motivasi kepada kita bagi yang guru yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan termotivasi untuk kedepannya. Saudara Bapak mengucapkan terima kasih. Marilah kita masuki acara kedua, yaitu kata sambutan dari tim pengajar praktik calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Dr. Suhatman Jaya MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sipil Negeri 4 Kota Sumatomo, yaitu Bapak Heri Ketua SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Majelis Guru, selanjutnya kepada adik-adik kami mahasiswa PPL dari IAIN Negeri Sumatomo dan dari mahasiswa dari Universitas Negeri Jambi ya, yang sedang melaksanakan program Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar ya. Selanjutnya yang kami banggakan Bapak Paredi Saputra SPD selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama bersyukur pada Allah atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini, kita mendiskusikan cita-cita warga sekolah. Kita mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu tema tujuan pelaksanaan. Nah, kegiatan ini sudah dilaksanakan di dalam program calon guru penggerak, yaitu Pak Paredi Saputra. Bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita mencapai tujuan dari sekolah SMP Negeri 4 ini, terutama berpihak kepada siswa. Jadi akan kita bawa kemana siswa kita setelah ini? Mau kita jadikan apa SMP Negeri 4 ini? Dan semua ini terwujud dalam bentuk visi dan misi sekolah. Jadi sekolah itu akan terlihat nanti bagaimana visi dan misi sekolah yang akan kita emban di dalam mencapai tujuan sekolah itu sendiri yang berpihak kepada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam diskusi ini nanti Pak Paredi akan membantu kita di dalam merumuskan visi dan misi sekolah, karena sekolah itu jantungnya pada visi. Nah, visi program penggerak ini adalah visi yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, proses ini nanti diaplikasikan oleh Pak Paredi, bagaimana cara menyusun visi sekolah. Kemudian kita merefleksi apa kegiatan-kegiatan sudah dilakukan oleh sekolah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, bukan berarti Pak Paredi nanti ingin merubah visi kita, tidak. Ya, kita melihat apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid. Dan saya yakin semua visi sekolah itu sudah berpihak kepada murid-muridnya. Hanya saja kita merefleksi kegiatan tersebut, apakah sudah menggambarkan pencapaian visi dan misi sekolah. Jadi kita tidak merubah. Jadi kita tidak merubah visi sekolah kita. Kita hanya merefleksikan saja apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan di dalam kita mencapai visi sekolah itu sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu di dalam diskusi ini, bagaimana kita merumuskan visi sekolah itu melibatkan semua unsur. Ya. Jadi saya akui juga sebelum ada program guru penggerak ini Pak Heri, ya sekolah saya itu juga kita kadang-kadang merumuskan visi itu cukup kepala sekolah saja. Ya, cukup kepala sekolah, murid hanya wakil kepala sekolah.
Ya kadang-kadang visi sekolah kita itu visi yang lama, ya, visi yang lama. Kita lanjutkan saja. Seolah-olah visi itu hanya sebagai pajangan saja di depan. Ya. Nah, karena ada program guru penggerak ini, kita dibuka pemikiran kita. Baik guru maupun kepala sekolah, saya sendiri, bahwa program guru penggerak ini sangat luar biasa sekali. Ya. Memberi pelajaran kepada kita melihat pendidikan itu secara luas. Contoh dari visi. Jadi untuk itu, mari kita lihat bagaimana pemimpin pembelajaran yang dilahirkan oleh CGP ini mendesain sebuah sekolah itu terlihat dari visi. Karena jantungnya sekolah itu adalah di visi. Karena kita mengajar, membimbing anak di sini, kepala sekolah juga begitu, majelis guru itu untuk mencapai tujuan yang lengket pada visi. Ke depan, dengan ada program guru penggerak ini, kita diajak nanti dibimbing oleh Pak Freddy dengan aksi nyatanya bagaimana mengusung visi itu. Itulah tujuan dari pendidikan di SMP Negeri 4 ini. Sama dengan saya di SMH 3. Apa yang kita perbuat, aksi nyata apa yang perlu kita perbuat untuk memajukan sekolah SMP Negeri 4 ini sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya di kepala SMH 3. Pada saat anak-anak kita lepas dari ini, mayoritas kan saya sambut di sana di SMA 3. Hampir 80% anak siswa SMP 4 ini melanjutkan sekolahnya ke SMA 3. Jadi berkesinambungan. Ya. Jadi saya ingin melihat juga visi di sini apa yang berpihak kepada murid. Apa yang kita inginkan siswa tersebut? Apakah siswa yang berakhlak, pintar, cerdas, terampil? Apa program yang kita buat agar anak-anak tersebut mencapai tujuan yang sudah kita gagas? Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini saya berharap nanti silakan Bapak Ibu sampaikan pemikiran Bapak Ibu di dalam memajukan SMP Negeri 4. Sudah penting. Bapak Ibu sebagai motivasi, kita sebagai guru, pilihan kita adalah sudah sebagai guru. Ya. Kita sudah memutuskan bahwa kita dilahirkan dan kita akan mengabdi sebagai guru. Ya. Mari kita sama-sama mengikuti perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia ini, mencapai tujuan pendidikan. Ya. Tidak kita pungkiri, ya, ada sebagian teman-teman kita yang jauh di sana separuh hati menjalankan kewajibannya sebagai pendidik. Pendidik ini adalah pekerjaan sangat mulia, Bapak Ibu. Ya. Saya, Bapak Ibu, sampai sekarang masih menjadi guru. Peluang dan kesempatan saya untuk pindah hijrah ke struktural itu tidak saya manfaatkan. Karena apa? Saya sayang meninggalkan profesi saya sebagai guru, Pak Eri. Ya. Saya ditawarkan untuk pindah ke struktural, saya masih belum bisa. Hati nurani saya belum bisa. Saya ingin jadi guru. Begitu asik kita jadi guru, ya. Begitu enak, ya. Bagaimana kita menyumbangkan pemikiran-pemikiran kita mendidik anak kita yang insya Allah ini merupakan menjadi amal ibadah bagi kita semua nanti. Yakin nggak Bapak? Nah kemudian untuk Bapak Ibu yang muda, Ibu cicinya ada di sini ya? Ya, mantap. Ya, diraih tak ya. Mari yang muda-muda, teruslah berinovasi, teruslah berkarya seutuhnya, sepenuhnya di sekolah kita yang dipimpin oleh Pak Eri. Mari berikan pemikiran kita, sekuat tenaga kita dengan rasa ikhlas. Kita tidak harus pungkiri, kerjakan saja kerja kita. Ini maaf Bapak Ibu tanda kutip,
Guru-guru banyak di sana di luar sana, guru nyeritai kepala sekolah itu tidak gawe gitu. Ya. Kerjakan saja tugas kita dengan ikhlas, dengan tulus, loyalitas tinggi terhadap kepala sekolah. Itu yang menjadi amalan. Ini tidak cerita kepala sekolah, baik. Ini perlu saya sampaikan. Berarti kita tidak ikhlas dalam kita. Yang mudah-mudahan Ibu Citi silakan kolaborasi, berikan ilmu yang diberikan kepada calon guru penggerak selama 6 bulan diikuti, sampaikan kepada guru kita. Jangan tertinggal. Jangan kita tertinggal dengan pengembangan pendidikan. Kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi kehidupan pendidikan di sekolah. Kita yang tua-tua ini sayang. Contoh KPR ini rating saya, ya satu rating saya. Zaman kita dulu tidak berwawasan IT. Saya tidak pandai ini IT, ya tidak begitu pahit. Karena zaman itu belum. Nah kalau guru yang muda-muda di bawah 40 tidak menguasai IT, selamat tinggal Anda. Ya. Anda tidak akan maksimal melaksanakan tugas. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang di atas 50 seperti saya ini, itu memang zamannya belum IT dulu. Tapi kami berusaha untuk itu. Ya. Dengan manajemen kepemimpinan kami memanfaatkan yang muda-muda ini untuk melaksanakan membantu tugas kami. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang muda-muda ini, tolong terus ikuti ya perkembangan untuk CGT. Tadi saya dengar informasi untuk angkatan sebelumnya itu ada 1 orang Ibu Cici ya, yang kemudian angkatan 10 ada 2 orang. Ya, itu suatu proses. Ya, suatu proses bagaimana Ibu Cici ini mampu berkolaborasi dan menularkan kepada temannya sehingga jadi 2 orang. Ya. Ini berkat motivasi dari kepala sekolah. Dan Ibu Cici yang CGP sebelumnya ada lagi 2 orang yang angkatan 10. Ya bersyukur kita. Tidak mudah untuk lulus menjadi calon guru penggerak. Ya. Semua diuji kemampuan teachingnya mengajar, kemampuan EQ-nya, penelitian, speakingnya, semua diuji. Yang menentukan anak nasional, alhamdulillah. SB4 melahirkan 2 orang lagi untuk menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Bapak Ibu, karir seorang guru itu yang 40 ke bawah besok menggantikan Pak Heri menjadi kepala sekolah, dan saya adalah salah satunya adalah calon guru penggerak. Kalau zaman saya itu belum ke PRI, masih namanya NUKS, nomor urut unik, nomor unik kepala sekolah ada di platnya. Untuk masa yang akan datang, pengganti saya dengan Pak Heri menjadi kepala sekolah SMP 4 ini harga mati harus mempunyai sertifikat calon guru penggerak. Ya. Nah itu nanti Pak Heri ke depannya. Ya. Jadi namanya pemimpin pembelajaran ini dilahirkan. Nah intinya apa calon guru penggerak ini adalah kita bertransformasi pendidikan. Ya. Merubah mindset kita yang pemikiran yang lama yang berorientasi kepada angka-angka, sekarang tidak. Kita sudah berorientasi kepada karakter peserta didik. Ya. Bagaimana kita menilai pendidikan itu secara utuh. Nah, dasar berpikirnya adalah Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar ada belajar ini ya. Apa di sana? Guru sebagai contoh. Ya. Jadi masih banyak juga guru kita yang belum memposisikan dirinya sebagai contoh. Ya. Saya sering sampaikan di SMA. Masuk kelas saja tidak pakai assalamualaikum. Saya berdoa. Ini sepele Bapak Ibu. Ikuti skenario dan alur pembelajaran itu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak saya? Alhamdulillah Bu, baik. Kita tumbuhkan dulu P3-nya.
profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritualnya itu sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Ubah mindset kita bahwa kita adalah sebagai contoh anak yang akan dibawanya pulang. Hari ini akan saya bawa pulang apa oleh siswanya. Itu contoh yang sederhana. Sekarang kita sudah melupakan hal itu. Mari Bapak Ibu melalui ini, ya, mari kita bantu Pak Heri. Bagaimana cara membantunya? Itu tadi, jalankan tugas Bapak Ibu dengan tulus dan ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ya, jalankan saja apa yang Bapak Ibu saya berikan kepada sekolah hari ini. Ini lagi gue terlambat, apalagi jam istirahat PRI susah juga kadang-kadang ya. Jam istirahat itu terlambat 5 menit. Bapak Ibu, kita pelayan siswa, ya, melayani siswa. Kalau tidak ada dari hati kita melayani siswa, susah kita, ya, tidak menjadi amalan kita. Bapak Ibu yang terhormat, nanti silakan Pak Freddy, ya, dibantu bagaimana kita belajar, ya. Ya, nanti kita akan merumuskan kalimat-kalimat tumpang yang dituliskan oleh Pak Freddy, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apa kira-kira perilaku siswa kita itu yang mencerminkan visi kita di sekolah? Kita ingat kembali, apa perilaku kita? Apa yang inovasi aksi nyata yang akan diperbuat nanti dalam mencapai visi dan misi sekolah kita. Kalau nanti Pak Freddy ditampilkan juga visi sekolah sipil kita. Apa yang kita buat? Kita identifikasi aksi nyata apa yang perlu kita perbuat bersama-sama, ya, tanpa kita merubah visi yang ada. Saya kira itu Bapak Ibu, anak-anak dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya. Proses kegiatan ini direkam Bapak Ibu. Ya. Proses kegiatan kita ini direkam dan rekamannya akan dikirim ke pusat nanti. Jadi saya harapkan nanti kita jaga nama baik sekolah kita itu cepat, ya. Karena ini akan ditonton oleh orang pusat, ya, sebagai penilaian juga untuk Pak Freddy. Ya. Pak Freddy lulus juga nanti insya Allah. Tetapi kalau bisa Pak Freddy lulus dengan menampilkan proses diskusi visi dan misi kita pada hari ini menjadi role model bagi dinas atau dirjen GTK, Dinas Guru dan Pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan nanti silakan komunikatif, tanyakan dengan baik, ya. Ini adalah proses yang dilalui oleh Pak Freddy yang berdampak langsung terhadap Pak Freddy, juga berdampak langsung terhadap sekolah kita, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah poin-poin yang kita ambil dari kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah bersama kita mendengar dan berdiskusi bersama yang hal ini akan dipaparkan oleh saudara kita, bapak kita, yaitu Pak Freddy SPD selaku calon guru penggerak ke-9 yang akan memaparkan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kepada Bapak Freddy SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri Pak Sunatnu, yaitu Bapak Heri Sensor SPD. Yang kami hormati pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kota Sunatnu, yaitu Bapak Dr. Suatmanjaya MPD. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 4 Sunatnu yang telah hadir atau sempat meluangkan waktu
untuk mengikuti kegiatan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 4 Sungai. Kemudian juga saudara-saudari dari mahasiswa Merdeka Belajar dari Universitas Jambi dan mahasiswa PPL IAIN Kerinci yang sempat meluangkan waktu untuk hadir mengikuti diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan SMP Negeri 4 Sungai untuk ke depannya. Baiklah, kita langsung saja untuk memperlancarkan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 4 Sungai, ya. Sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 4 Sungai, yaitu unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut telah kita laksanakan lebih kurang 1 tahun, ya. Kalau dalam program sekolah, visi sekolah kita itu harus ataupun kita revisi ataupun kita evaluasi. Apakah visi yang kita tetapkan secara bersama tersebut, apakah sudah terlaksana dengan baik ataupun sudah tercapai? Untuk itu kita kembali merevisi ataupun evaluasi visi sekolah kita. Sebelum kita melaksanakan evaluasi ataupun merevisi, ada perlu untuk kami sampaikan mengenai visi sekolah kita. Yang pertama, visi. Visi itu adalah tujuan ataupun cita-cita SMP Negeri 4 Sungai untuk ke depan. Dalam menyusun visi, kita harus merelevasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan nilai dan peran kita sebagai pendidik. Itu yang harus kita sesuaikan. Dan juga di visi di sekolah kita harus sesuai dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Itu harus kita terapkan. Nah, dalam menyusun visi di sini, tentu kita menggunakan kalimat kumpang. Kumpang itu kalimat yang berulang, yang harus kita lengkapi sesuai dengan konteks yang dilaksanakan. Kalimat-kalimat ini itu kita isikan sesuai dengan ciri-ciri khas yang ada di SMP Negeri 4 Sungai ini. Nah, berdasarkan visi dengan visi sekolah kita tadi, itu unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mengevaluasi dan merevisi visi kita tadi, tentu kita menggunakan ada 6 kalimat kumpang ini agar kita mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan visi kita yang sudah selama 1 tahun ini. Apakah sudah berjalan ataupun perlu kita perbaiki. Itu tujuan untuk menggunakan kalimat kumpang ini. Di sini kita melihat yang pertama kalimat kumpangnya, kita memimpikan murid-murid yang, itu yang pertama. Tentu di sini tujuan kita sebagai pendidik itu memimpikan murid-murid kita yang bagaimana. Di dalam visi sekolah kita tadi itu ada beberapa indikator. Yang pertama tadi itu adalah unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya, serta berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita memimpikan murid yang tentu di dalam visi kita tadi itu sudah tercantum. Tentu kita menginginkan murid ataupun peserta didik kita yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan ataupun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, nah, salah satu contohnya di sini berdasarkan yang telah kita laksanakan, tentu siswa kita mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, tapi belum dibimbing dengan baik. Yang kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Itu yang kalimat yang ketiga, kalimat dalam kalimat kumpang. Dan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, dari 6 kalimat ini ya, saya minta ataupun saya mohon kepada Bapak Ibu
untuk mengisi kalimat rumpang ini ke dalam kertas yang telah kita bagikan. Dan nanti dari apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti itu dapat kita simpulkan di mana letak kekurangan dan kelemahan visi sekolah kita. Apakah perlu kita perbaiki? Mungkin untuk sementara waktu kami beri kesempatan atau waktunya kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpangnya. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang yang ada dibagikan oleh Pak Freddy. Ini cikal bakal kita untuk menyusun visi. Ya, saya rehat secara bukan merevisi, tidak. Yang tidak merevisi Pak Freddy juga tidak merubah visi yang ada. Jadi tujuan kalimat rumpang ini kita ingin merumuskan visi kita. Contoh di sana kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, ya. Misalnya ini banyak persepsi. Saya ingin siswa saya itu cerdas. Saya ingin siswa saya itu berakhlak, kul karimah. Gitu. Saya ingin siswa saya cantik, Pak. Nah ini, jadi mimpi kita itu apa? Kita menginginkan siswa kita yang bagaimana. Nanti silakan Pak Freddy dipandu ya, dipandu. Tapi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tanya dengan Pak Freddy. Iya, ya silakan. Nanti disampaikan apa hasil dari diskusi kita hari ini. Nanti bisa kita saling tanya jawab, ya. Dan kita kaitkan dengan apakah misi yang kita susun ini berpihak kepada peserta didik. Nanti kita lihat visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid dengan kita mengetahui dari isian kalimat rumpang ini. Gitu ya Pak Freddy. Oke, silakan dilanjut. Kita mengisi kalimat rumpang ini salah satunya kita ingin memimpikan murid-murid yang bagaimana dalam pemikiran Bapak Ibu ya. Kita diskusi saja ini ya. Kalau Ibu Resi memimpinkan siswa yang bagaimana? Jawabannya di sana. Cerdas dan berakhlak mulia. Yang bagaimana cerdas yang berakhlak mulia itu Bu Resi di dalam pemikiran Ibu itu? Iya. Cerdas dalam belajar, Iya. cerdas dalam mengapresiasi diri, Iya. organisasi-organisasi yang ada Iya, di iya. sekolah. Iya. Kemudian yang berakhlak mulia? Akhlak mulia seperti mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru, dan menghormati teman-teman sebaya. Iya. Jadi benar sekali itu ya. Kita memimpikan anak untuk Ibu Resi itu anak yang punya wawasan ya, yang punya wawasan di bidang akademik, tetapi tanpa meninggalkan akhlaknya, karakternya ya. Jadi untuk dari kalimat rumpang tersebut mungkin Bapak Ibu sudah mengisi dari kertas yang telah kami sediakan. Nah, jadi kita berikutnya kita lakukan kita diskusi. Yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh salah satu guru kita yaitu Ibu Resi Landiana. Ya, itu dalam arti kata indikatornya adalah menginginkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia. Yang kemudian kita lanjut ke masih juga yang pertanyaan yang ke-1, mungkin ada dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk menambahkan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Freddy meningkapi daripada kalimat rumpang
yang telah dipersiapkan oleh Pak Freddy, dapat kita mengambil suatu definisi ataupun jawaban dari 6 pertanyaan tersebut. Bahwasanya kalau kami menyimpulkan seperti ini Pak, dari poin 1 sampai 6 pemaparan disampaikan kalimat rumpangnya, kata kuncinya itu ada satu. Kata kuncinya ada satu, kembali daripada fungsi dan tugas kita sebagai seorang guru. Salah satunya adalah mendidik, membina siswa. Mendidik, membina siswa dengan tujuannya apa? Agar siswa kita cerdas, terampil, terutama berakhlakul karimah. Walaupun siswa kita bina, kita ajar mereka pintar, tapi toh akhlak mereka tidak baik, akan hasilnya sia-sia juga. Jadi dari 6 poin yang disampaikan oleh Pak Freddy tersebut, tiada lain tiada bukan mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, yang berakhlakul karimah, tidak lari daripada acuannya, yaitu profil Pancasila. Terima kasih Pak Freddy. Saja. Ya. Terima kasih kepada Buya Yasir Ahmad SPDI. Mungkin dari 6 kalimat numpang tadi, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan sebelum kita mengambil kesimpulan untuk merevisi dari visi sekolah kita. Mungkin ada lagi dari mahasiswa mereka mengajar. Baik, saya akan menambahkan untuk poin pertama, saya menuliskan bahwa kita memimpikan murid-murid yang sesuai dengan konsep pelajar Pancasila yang mampu berpikir kritis serta dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, saya juga menuliskan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi menurut saya siswa harus diperlakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Begitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul itu ya. Jadi kita harus berpusat kepada siswa ya. Cita-cita kita itu memang berpusat kepada siswa. Mau kita jadikan apa siswa ini? Wah, kalau mahasiswa sudah berpikir begitu nih, enak nih. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada mahasiswa mereka mengajar dari Universitas Jambi yang telah menyampaikan bahwa menginginkan siswa yang berpusat pada peserta didik. Mungkin ini yang dituntut oleh pendidikan untuk masa yang akan datang, yaitu berdasarkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kita mengambil dari kalimat umpan yang Bapak Ibu tulis tadi, itu kita melihat apakah sudah sesuai dengan visi sekolah yang telah kita tetapkan, yaitu unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tanggapan dari Bapak Ibu ataupun mahasiswa PPL tadi itu menginginkan siswa kita yang cerdas. Itu mungkin disampaikan oleh Buya Yasir Arafat SPDI. Nah, menginginkan siswa peserta didik yang cerdas itu tentu sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu unggul dalam prestasi. Nah, unggul dalam prestasi di sini itu kita menginginkan siswa kita atau menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Kemudian berakhlak mulia, beriman kepada takwa yang Maha Esa. Dan di sini juga sudah dicantum kepada visi sekolah kita, yaitu iman dan takwa. Dan juga pada nilai profil pelajar Pancasila juga sudah termasuk, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sesuai tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menentukan visi tadi kita harus merelevasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga dari mahasiswa PPL tadi
mahasiswa mereka belajar menginginkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini kita lihat juga sudah termasuk ke dalam indikator visi sekolah kita, yaitu berwawasan iptek. Tentu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, kepada murid ataupun peserta didik di sini, ya, itu kita sebagai pendidik, itu sebagai fasilitator, ya, bukan kita sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di sini, tentu kita membuat RPP dan modul ajar. Nah, RPP dan modul ajar ini yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita buat, harus kita laksanakan sesuai dengan pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Untuk selanjutnya, ya, pada indikator tersebut, kita lihat dari kelengkapan ini sudah sesuai. Nah, kita setelah kami baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada poin 1 tadi, ya, kita memimpikan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan iptek dan mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah di sini. Nah, kita menghindari hasil dari kelengkapan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, yang memiliki minat, bakat, dan karakter masing-masing. Murid adalah aset masa depan yang berharga atau generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Nah, kalimat tersebut itu sudah sesuai dengan ciri-ciri siswa SMP Negeri 4 Sungai Penuh, karena siswa kita dari masing-masing siswa itu sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Namun, ya, pembinaan tersebut itu belum kita terlaksana dengan baik. Kalau kita dorong mereka untuk mengembangkan bakat minatnya, tentu mereka akan kembali seperti kejayaan SMP Negeri 4 di masa yang lalu, dan selalu meraih prestasi di segala bidang. Yang ketiga, SMP Negeri 4 Sungai Penuh mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Itu yang kita utamakan. Pembelajaran yang berpihak pada anak atau murid. Kemudian menuntun anak atau murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat di sini, peserta didik SMP Negeri 4 Sungai Penuh itu sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Dan sadar bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali negeri ini pada masanya. Dan kalimat yang keenam tadi, kita selaku guru di SMP Negeri 4 Sungai Penuh yakin untuk dapat melahirkan generasi yang unggul dan bermartabat dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah, perlu berkolaborasi bersama. Dan kalimat ketujuh, kita selaku guru SMP Negeri 4 Sungai Penuh paham bahwa guru adalah penentu nasib bangsa, dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dibutuhkan visi dan misi yang jelas yang terarah. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, yang telah Bapak Ibu buat tadi, tentu mengarah kepada visi sekolah kita, yaitu unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu ya. Menyikapi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Freddy tadi, mempertanyakan kepada kita bahwanya visi yang telah ada, yang telah kita pakai lebih kurang 2 tahun Pak Freddy, ya, unggul dalam prestasi, iman dan takwa, berwawasan iptek, lingkungan dan budaya yang berlandaskan profil Pancasila. Nah, dipertanyakan Pak Freddy, apakah masih layak kita pakai atau tidak? Kalau menurut hemat kami, visi yang telah tersusun dengan rapi ini itu dengan fakta yang ada, memang inilah yang kita terapkan kepada siswa kita. Ya, sesuai dengan apa yang telah kita tulis tadi, angket yang telah kita isi tadi, nah itu adalah yang sudah kita terapkan
selama 2 tahun ke belakang. Artinya apa Pak Freddy? Artinya bahwasanya visi ini sudah mantap. Kalau kami nilai ini sudah mantap, sudah sesuai dengan kemajuan, mengikuti kemajuan zaman dan sesuai dengan program-program yang telah tersusun, baik itu disusun oleh sekolah sendiri maupun secara terstruktur disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Sumeneb. Dan ini kita bukti nyata bahwa visi ini telah kita laksanakan dengan baik. Toh kita lihat siswa-siswa kita salah satunya berprestasi Pak Freddy, baik itu berprestasi tingkat nasional maupun tingkat Kota Sumeneb itu sendiri. Berarti sudah melekat adanya unggul dalam prestasi di dalamnya. Kemudian adanya perluasan iptek. Nah, iptek yang kita pakai ini adalah media pembelajaran, yang mana guru-guru sudah menggunakan IT, Infokus, dan menggunakan komputer. Itu sudah perluasan iptek. Kemudian yang ketiga, lingkungan budaya yang menggunakan profil Pancasila. Itu sudah kita terapkan. P5 yang ada di SMP Negeri 4 itu sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran, dan itu menjadi kesepakatan kita bersama yang berlandaskan profil daripada Pancasila itu sendiri. Terima kasih Pak Freddy. Baik, kami akan menanggapi. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Yasir tadi. Nah, di sini ada unggul dalam prestasi. Tentu Bu Yasir telah menyampaikan tadi, itu kita menginginkan peserta didik yang unggul dalam prestasi di bidang akademik dan akademik. Nah, untuk menginginkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, ya, itu adalah tugas utama kita sebagai pendidik untuk mendorong peserta didik kita mengembangkan bakat dan minatnya. Harus kita dorong. Ya. Kita melihat ciri khas siswa SMP Negeri 4 Sumeneb, mereka memiliki bakat dan minat. Namun mereka mungkin malu, ya, merasa malu untuk menyampaikan bahwa saya mampu di bidang ini, bidang itu. Mereka tidak mampu. Kalau tidak kita dorong, ya, maka bakat dan minat peserta didik itu tidak akan berkembang. Tentu adalah tugas kita selaku guru, selaku pendidik atau selaku guru, ataupun selaku pembina OSIS ataupun pembina ekstrakurikuler yang mengembangkan. Dan itu pun sudah kita laksanakan di setiap PPDB, ya Pak WSN, setiap pelaksanaan PPDB, ya, setiap siswa SD masuk, kita adakan tes membaca Al-Quran, baca tulis, kemudian tes bakat minat. Itu sudah kita laksanakan. Nah, dari data-data tersebut sehingga kita mampu mengetahui bahwa si A mahir di bidang praktek, mahir di bidang Pancasila, mahir di bidang seni. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan dalam 1 tahun, ya, itu terlaksana dengan baik dan kita bina. Itulah yang meningkatkan sehingga menciptakan siswa kita unggul dalam prestasi. Dan inilah ciri-ciri dari siswa SMP Negeri 4 masuk ke SMA ataupun SMK, MA yang diinginkan itu melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Itu adalah keinginan kita selaku pendidik yang ada di SMP Negeri 4 Sumeneb. Dan itu pun menjadi ciri-ciri dari siswa SMP 4 Sumeneb. Yang visi sekolah kita yang kedua tadi itu adalah beriman dan bertakwa. Nah, dalam beriman dan bertakwa di sini juga siswa kita sudah menerapkan kegiatan-kegiatannya seperti melaksanakan sholat zuhur berjamaah, yasinan bersama setiap pagi Jumat. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian melaksanakan hari-hari besar agama Islam juga sudah dilaksanakan. Bahkan saat ini sesuai dengan visi Kota Sumeneb, yaitu menginginkan setiap sekolah ataupun desa untuk melaksanakan kegiatan tahfiz Al-Quran. Itu juga sudah kita laksanakan. Bahkan di kegiatan PPDB sudah kita buat 3 kelas, ya. Itu kita tes dalam hasil tes membaca tadi, itu ada siswa yang belum bisa sama sekali membaca, itu kita letakkan di kelas Iqra, kemudian tilawah dan tahfiz Al-Quran. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan profil belajar Pancasila, yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dan kalau bisa kami menyarankan Pak Yasir selaku pengurus OSIS ya, itu pas di saat apel pagi ya, pelaksanaan apel pagi, waktu siswa itu berbaris masuk kelas, itu silakan kita kalau bisa diterapkan budaya positif, yaitu salam-salaman dengan guru. Itu adalah hal yang paling bisa menjadi nilai profil pelajar Pancasila. Waktu kita siswa masuk, itu kita adakan salam-salaman antara guru dengan siswa. Itu adalah budaya positif. Kemudian berwawasan iptek. Berwawasan iptek ini kita lihat siswa kita, baik itu guru, itu sudah berdasarkan kegiatan berdasarkan pembelajaran berbasis ICT. Dan sebagian kita sudah memanfaatkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran. Itu sudah dilaksanakan. Ya, bahkan siswa-siswa kita saat ini itu sudah melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, ujian sekolah itu sudah menggunakan berbasis komputer. Ya, mungkin ada sekolah-sekolah yang lain di tingkat kabupaten Sumeneb belum sama sekali melaksanakan kegiatan tersebut. Namun sekolah kita sudah kita terapkan. Itu salah satu contoh visi kita, yaitu berwawasan iptek. Kemudian lingkungan budaya. Lingkungan budaya mungkin kita lihat sekolah kita sudah bersih, hijau. Ya, kalau sekolah itu bersih, rindang, ya, tentu proses pembelajaran akan lebih aman dan nyaman. Ya. Contoh dalam kelas kita, kertas berserakan, kemudian meja tidak rapi. Ya, proses pembelajaran tidak akan aman, pasti tidak akan nyaman. Kalau kelas kita bersih, rapi, ya, baik itu murid maupun guru lebih semangat dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kita rindang, ya, bersih, indah, mungkin kita tidak mau cepat-cepat pulang. Mungkin kita ingin bermain di sekolah kita sendiri, karena sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Ya, begitu juga dengan siswa. Nah, untuk budaya positifnya, Pak Yasir satu di OSIS, ya, ini bisa juga kita terapkan. Di samping kita salam-salaman, mungkin di saat siswa itu masuk menuju kelas masing-masing, itu bisa kita menginginkan siswa kita mengungut sampah sambil berjalan mengungut sampah, langsung mereka meletakkan di tong sampahnya. Nah, di samping setelah masuk, siswa kita budayakan untuk merapikan kelas ataupun mejanya yang belum rapi. Itu yang kita harapkan, dan belum kita terlaksana dengan baik. Itu mungkin saran dari kami. Kemudian penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, dalam profil pelajar Pancasila itu kita menginginkan siswa-siswa kita menerapkan nilai-nilai profil Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesehariannya. Itu harus diterapkan untuk peserta didik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk mengenai visi sekolah kita. Ya, ada yang kita evaluasi ataupun kita refleksi tadi. Ya, kita ada beberapa poin yang sudah kami sampaikan untuk bisa kita terapkan. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga visi dan misi sekolah SMP Negeri 4 Sungai Penuh yang telah kita tetapkan, ya, dapat tercapai untuk di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara Pak Yasir Arafat. Terima kasih kepada Pak Freddy yang telah menyampaikan pemaparan untuk acara diskusi visi sekolah. Namun sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya secara bersama kita mendengar kata penutup dari Bapak tim pengajar praktik yang akan menyampaikan kata-kata penutup sekaligus pencerahan kepada kita berkenaan dengan diskusi visi sekolah SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Freddy telah memaparkan dengan baik topik pembicaraan kita hari ini. Mari kita sama-sama beri aplaus. Ya,
terima kasih Pak Freddy ya, baik sekali tadi menyampaikan pemaparan tentang visi dan misi. Jadi sehingga kita jelas bagaimana kita menyusun visi yang merupakan cita-cita kita bersama. Di sekolah cita-cita kita bersama itu tercermin dari visi. Ya, tadi juga sudah diulas bagaimana tentang visi SMP Negeri 4. Ternyata visinya sudah berpihak kepada siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada saya menangkap yang menarik ya. Mari kita ciptakan aksi nyata yang positif ya setiap guru ya, terutama ya kita guru. Apa aksi nyatanya itu adalah perwujudan dari implementasi pencapaian visi tadi ya. Jadi visi SMP Negeri 4 yang kita inginkan anak-anak kita berprestasi gitu. Anak-anak kita inginnya anak kita berprestasi nih Mas Elita. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Tentu kita mempunyai program-program unggulan, tadi sudah disampaikan ya, ya. Unggul dalam misalnya berprestasi di bidang non akademik, berarti sesuai minat dan bakat. Ada program yang mendukung itu. Pertama ada pembinaan OSIS tadi ya, ada program. Apakah main bola atau tenis meja atau bulu tangkis. Nah ini harus kita terapkan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Umpamanya kita ingin main bola, berarti ada jadwal latihannya gitu ya Pak Pembina OSIS. Ya, ada atau enggak? Kalau tidak ada lapangannya, bagaimana kita mensiasatinya? Nah kita umpamanya berprestasi di bidang non akademik, berarti ada pembinaan ke arah sana kan? Katanya berprestasi non akademik dan non, tapi ada program yang untuk mencapai itu. Jadi visi itu tidak hanya semata-mata sebagai tempelan saja, tapi ada program yang mendukung untuk mencapai itu, yaitu yang tercantum di dalam visi ya. Apa kegiatannya? Misalnya non akademik, ya, bidang umpamanya cerdas berhasil berprestasi di bidang akademik, umpamanya olimpiade atau OSN, berarti ada bentuknya pembinaan yang ada. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu di SMP 4 ini mari kita galakkan literasinya. Ibu ini mana Ibu? Ibu Desrianti, iya. Ibu Desrianti. Guru bahasa Indonesia. Iya, guru bahasa Indonesia. Ngajarnya. Nah itu tadi yang diajak Ibu Des, ya. Ibu Des itu kreatif orangnya. Saya satu kuliah sama mereka, sama beliau, ya. Satu angkatan, satu lokal sama Ibu Des. Nah, Ibu Des itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasinya. Ya. Apa literasinya? Membaca, ada pondok bacanya, mengarang kan? Yang literasi itu kita meningkatkan kemampuan menulis, membaca dan mendengar ya, literasinya kan gitu tadi. Ada program-program tadi ya, mendengarkan ya, bagaimana menulis, mengarang, menulis puisi, membaca puisi atau membudayakan budaya baca pustaka kan gitu kan. Ada jadwal kunjungan pustaka gitu. Itu Ibu Des itu sampai nasional itu ya, literasinya, kemampuan untuk berapresiasi terhadap sastra Ibu itu ya gitu ya. Ibu Des itu saya manfaatkan ya. Kita buat satu program-program literasi yang mendukung visi tadi. Nah kemudian di bidang budaya, kemudian ada berakhlak, beriman dan bertakwa. Nanti saya bisa lihat tadi ada bagus ini. Mari kita galakkan budaya 5S ya. Senyum, sapa, salam gitu ya. Senyum, sapa dan salam kita galakkan. Tadi diusulkan tadi baik sekali itu aksi nyatanya. Ya. Jadi setiap pagi kita salam-salaman kepada siswa. Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru yang mengajar pada pagi hari nunggu duluan menyalami anak-anak kita ya. Dan itu kita lakukan. Saya di sekolah saya lakukan juga itu ya. Kalau saya tidak ada, wakil
kepala sekolah, gitu kan. Berdiri di depan, kita budayakan budaya salam, budaya sapa, budaya bersih. Ya. Budayakan membuangkan sampah pada tempatnya. Jadi kita budayakan, kita sama-sama berkolaborasi. Jangan mulai pembelajaran sebelum kita melihat ruangan kelas itu bersih. Jangan mulai itu. Ya. Jadi budaya-budaya itu kita, di samping budaya-budaya literasi, budaya-budaya sosial budayanya, budaya spiritualnya, kita tanamkan kepada anak sekali jalan. Ya. Masuk, assalamualaikum, kan sudah masuk. Ya. Nilai spiritual kita berikan kepada anak. Assalamualaikum, jawabannya tidak sedikit, ulangi lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, dilihat lingkungannya. Kita tanam ke budaya bersih. Ya, kalau ada sampah di kiri kanannya diambil dulu. Sampaikan oleh Pak Badi tadi. Lalu kita harus begitu, kita ciptakan suasana yang menyenangkan dulu. Ya, bagaimana anak itu senang belajar dengan kita. Ya. Saya ingat dulu. Saya waktu SMA dulu tahun 86. Memang ada betul guru yang kita idolakan, kita rindukan. Ya, kalau bapak ibu guru tersebut tidak masuk, kita bertanya, kemana ya bapak ibu itu tidak masuk? Tetapi ada sebaliknya. Alhamdulillah tidak masuk, Buya, gitu kan? Itu. Anak bersyukur kita tidak hadir. Anak bersyukur kita sakit. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Ya, kita ingin guru yang bagaimana? Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita, yang selalu disayangi oleh siswa kita. Ditunggunya kita datang, Buya Yasir ya, tidak tiba Buya Yasir, kemana ya Buya? Buya sakit ya? Nah jadi guru yang begitu, kita kasih curi teladan yang dirindukan oleh siswa. Bapak Ibu, kita memperhatikan anak siswa-siswa kita secara utuh. Banyak kita sekarang ini tidak memperlakukan anak secara adil. Contoh, kenapa anak-anak yang nakal setelah tamat selalu ingat kepada gurunya? Anak nakal saja ingat pada guru. Ya. Kok anak baik tidak ingat? Kan itu. Itu adalah persepsi yang salah. Salahnya di mana kita guru. Kenapa? Karena kita guru selalu berhubungan dan memperhatikan dan membina anak yang bermasalah. Anak yang pintar tidak pernah kita bina. Itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu, kita membina anak itu menyeluruh. Anak yang pintar kita bina juga. Kita beri pengayakan. Anak yang nakal kita beri remedial perbaikan. Gitu kan? Jadi saya sering menyampaikan dengan guru BK. Halo guru BK, ya. BK itu bukan polisi sekolah. Ya. Dia adalah solusi untuk bertukar pikiran, untuk memaksimalkan potensi anak belajar di sekolah. Tidak hanya saja anak yang berusaha. Makanya anak takut kalau masuk BK. Ya, kalau dipanggil BK takut. Kenapa? BK-nya memanggil anak yang bermasalah saja. Nah ini perlu dipikirkan oleh BK. Jadi anak yang tidak bermasalah pun kita panggil. Kita kasih penguatan, kasih pengayakan, rajin belajarnya, pertahankan belajarnya, yang kita lengah. Kan itu tadi ini persoalan. Ya. Jadi Bapak Ibu itu. Jadi mari kita tingkatkan budaya-budaya yang ada di sekolah ini demi kemajuan anak.
peserta didik yang ada. Berikan contoh. Guru itu adalah public figure di depan anaknya. Mulai dari ujung kaki kita, Bu, Bapak, itu diperhatikan anak. Mulai dari kaki kita sampai ke atas. Kalau ada yang tidak selaras, itu jadi pemikiran mereka. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk itu balik dulu lah ke kaca, cermin, apakah kancing yang lepas, apa jilbabnya tidak matching dengan pakaiannya. Anak itu bercerita nanti di rumah. Ibu itu tidak matching jilbabnya dengan baju, tidak. Jilbabnya merah, bajunya kuning, sepatunya putih. Itu tadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Dan ini akan mempengaruhi perilaku dan karakter anak. Ya. Jadi itu Buya, ya, mari kita galakkan. Baca Yasin tadi bagus, budaya bersih, saya sebenarnya kita galakkan terus hal-hal budaya-budaya positif, aksi-aksi nyata tadi. Jadi terima kasih Pak Freddy. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suatman Jaya MPD yang telah menyampaikan, memaparkan serta memberikan penjelasan berkenaan daripada diskusi yang dipaparkan oleh Pak Freddy. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi siang hari ini mendapat rahmat, taufik dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita bersama mudah-mudahan walaupun memiliki waktu yang 1 jam tapi penuh dengan makna. Ya Pak ya, 1 jam tapi banyak ilmu yang kami peroleh Pak, apalagi dari penjelasan Bapak tadi. Terima kasih, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.